Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah besok sesuai dengan kalender Hijriah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah kita melalui sidang isbat yang insya Allah akan dilaksanakan pada sebentar malam ini untuk menentukan masuknya saat Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang ulama tafsir Indonesia, beliau menjelaskan tentang kata marhaban. Menurut beliau bahwa kata marhaban yang sering kita ucapkan menyambut datangnya Ramadan itu terambil dari akar kata rahbu yang berarti wasif, rahim yang artinya luas atau lapang. Sehingga kata beliau marhaban itu menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya tempat yang luas untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa kita seyogianya bergembira di saat datangnya bulan suci Ramadan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai bulan Rajab, Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Insyaallah semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang gembira. Selanjutnya menurut beliau, dari kata ini terbentuk kata rahmah, yang antara lain diartikan sebagai ruangan luas. Biasanya kalau di rumah ada garasi mobil, tempatnya luas untuk memperoleh perbaikan atau kebutuhan bagi kelanjutan perjalanan. Marhaban ya syahrul Ramadan, kita sering mengatakan seperti itu. Berarti kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan, dan kami persiapkan untuk tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasah dan mengasuh jiwa kita. Dalam bahasa Arab, bulan disebut dengan asy-syahr, yang bermakna
dinamai dengan Ramadan, yang akar katanya dari Ramadan. Ramadan itu artinya sangat panas, membakar, disebabkan panas matahari yang luar biasa menyinari pasir-pasir gunung. Ada juga pengertian lain, yaitu batu karang yang membakar. Jamaah Jumat yang berbahagia, dari pengertian ini dengan makna filosofis bulan Ramadan, yaitu membakar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan menahan makan dan minum dan apa saja yang membatalkan di siang hari di bulan Ramadan. Ini juga bisa dianalogikan untuk membuat sesuatu lebih terbakar adalah dengan menghimpitnya di antara dua batu karang lembut, lalu mengumpul sifat bumbunya sendiri di antara dua batu karang, yakni lapar dan haus. Rasulullah bersabda dinamakan bulan Ramadan karena ia cenderung membakar dosa-dosa. Jadi memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang bisa membakar dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kita bisa melaksanakan atau mengisinya puasa itu, bulan Ramadan itu sesuai dengan syariat agama kita. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa sikap terpuji atau sikap baik menurut ulama kita yang perlu kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan seperti tadi. Seperti doa yang saya baca tadi di awal, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa yang tadi saya baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Karena dia ini berjumpa Ramadan yang begitu luar biasa, memberikan banyak fadilah atau pahala dalamnya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Hanya 1 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 1 tahun. Oleh karena itu, maka ayat yang berkaitan dengan puasa itu, ujung dari ayat itu menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas untuk puasa. Diwajibkan, bukan disunnah, tetapi yang diwajibkan itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kami, berarti puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Allah mewajibkan puasa itu? Yaitu tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa itu dengan baik. Mengenai pengertian takwa, saya kira kita sudah bisa paham. Saya tidak akan menjelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini karena waktu kita tidak cukup. Tetapi inti bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kita meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana memaknai agama kita ini, mempelajari agama kita ini. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang disebut dengan fikih atau fikih puasa itu adalah merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim minimal tentang hal-hal yang menjadi sah dan tidak puasa. Kita harus tahu yang bagaimana itu puasa yang sah. Ya tentu pertama kita harus berniat untuk berpuasa. Niat itu adalah syarat sahnya puasa. Kita harus berniat. Ada orang mengatakan, ada ulama mengatakan bahwa bisa berpuasa satu kali dalam sebulan itu di awal, bisa juga tiap hari. Boleh kita lakukan. Makanya kalau kita sholat taraweh, imam mengajak kita untuk berniat. Mari kita berniat untuk berpuasa besok. Nawaitu shauma ghadi. Ana ada fa du syahr Ramadan hadhihi sanah lillah. Itu niat, kita harus berniat. Kemudian ada hal-hal yang kita lakukan supaya puasa itu sah. Ya, tentu yang secara zahir kita lihat menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu kita untuk tidak bertemu, tidak melakukan hubungan seks suami istri di siang hari dan lainnya dapat membatalkan ibadah puasa. Tapi masih ada lagi hal yang perlu kita pahami sehingga puasa itu bisa lebih berkualitas. Yang tadi itu adalah puasanya orang awam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah sah puasanya. Tapi orang yang ingin meningkatkan kualitas puasanya tentu lebih meningkatkan lagi. Bagaimana dia menahan bicaranya, mulutnya, lidahnya tidak berbicara hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana dia bisa menahan jari-jarinya untuk tidak mengetik di WhatsApp, di media-media sosial yang dia sebar kemana-mana, yang bisa menyebabkan tersinggung orang lain. Hal-hal seperti itu. Sebaliknya dia bisa menahan itu dan memperbanyak ibadah yang dilakukan, membaca Al-Quran. Kalau dia orang bekerja, dia pergi di kantor bekerja dengan baik. Kalau dia pedagang, dia ke pasar berdagang dengan baik, tidak mencurangi timbangan, tidak mengakali pelanggannya. Semua itu supaya puasa itu, nah pengetahuan itu yang harus diketahui sehingga puasa itu bisa menjadi puasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita banyak berdoa. Bulan Ramadan itu selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga adalah bulan tantangan. Bulan tantangan. Tantangan menahan nafsu untuk kita tahan tidak makan, tahan tidak minum, menahan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa, menahan hawa nafsu. Makanya Nabi mengatakan di saat selesai perang Badar, dia mengatakan kepada sahabatnya, kita baru saja selesai melakukan perang kecil, kita menuju ke perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih ada perang yang besar? Nah, ini perang Badar adalah perang yang sangat besar, banyak korban di kalangan kaum muslimin. Tapi Nabi mengatakan kecil, yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang membuat orang
jadi jatuh. Hawa nafsu yang membuat dia bisa tidak terhormat dan seterusnya. Hawa nafsu itu membuat orang mengambil yang bukan haknya. Kalau bukan hawa nafsunya tidak akan mengambil. Saya teringat seorang ulama besar Sulawesi Selatan, almarhum Kiai Haji Angga Geruta Kiai Haji Satu Sibajo LC, ketua MUI sukses. Dia pernah mengatakan bahwa ada dua nafsu yang membuat orang celahkan dunia. Nafsu yang mana? Beliau mengatakan nafsu perut dan nafsu di bawah. Orang berkelahi karena dua nafsu. Orang ke pengadilan karena dua nafsu. Kalau ini bisa dilawan nafsu ini, insya Allah kita akan selamat. Jamaah yang berbahagia. Yang terakhir adalah persiapan kita, rohaniah dan jasad kita menghadapi Ramadan. Jasad tentunya kita harus berusaha bagaimana kita bisa sehat. Orang yang sehat tentu akan bisa berpuasa dengan baik. Kalau kita sakit-sakitan tentu puasa tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maksud saya sakit yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Di kalangan medis tentu tahu bahwa ini boleh berpuasa, ini tidak. Tapi insya Allah ada juga orang yang memang sakit tapi mampu berpuasa. Tapi seyogianya mari kita menjadikan diri kita sehat fisik kita, sehat rohani kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin lil 'alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsih. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا مع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف والمختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
Kompas TV, independen, terpercaya.